down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Del Azharo. Pada pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu mengenai networking models. Oke, di presentasi kali ini saya akan bahas tentang empat bagian utama, yaitu yang pertama ada konsep dasar jaringan komputer, lalu lanjut ke TCP/IP model. Nah, setelah itu tentang encapsulation dan decapsulation, lalu yang terakhir ada OSI layers model. Nah, jadi nanti urutannya bakal mengalir dari dasar sampai ke struktur model jaringannya. Nah, yang pertama sebelum masuk model jaringan, kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi, jaringan komputer ini tuh sebenarnya kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung supaya bisa saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Tapi, biar komunikasi antar komputer itu bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan atau bisa dibilang dengan bahasa yang sama. Nah, aturan ini tuh disebut dengan networking models, yaitu standar terbuka yang memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan model jaringan yang sama. Sekarang ini ada dua open standard networking model yang paling dikenal, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, dulu sebelum adanya open networking model, setiap vendor ini tuh membuat model jaringannya sendiri. Pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau SNA. Vendor lain juga menciptakan model jaringan mereka masing-masing. Nah, setelah munculnya open networking model, semua vendor menggunakan model jaringan yang sama, misalnya TCP/IP, sehingga bisa saling berkomunikasi tanpa hambatan. Untuk open networking model itu sendiri memiliki dua model yang paling dikenal ya. Yang pertama itu ada OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Lalu yang kedua ada TCP or IP model dibuat oleh Amerika Serikat, yaitu Department of Defense. Nah, untuk OSI model ini tuh biasanya membahas tentang untuk pendidikan pelajaran ya. Lalu yang untuk TCP/IP model ini tuh lebih ke kayak perangkat nyatanya gitu loh. Tapi pembahasannya sama saja, mungkin ada yang berbeda ya, tapi untuk tujuannya itu sama. Nah, lalu di sini kita bisa melihat perbandingan antara OSI model dan TCP/IP ya. Untuk TCP/IP ini tuh lebih sederhana karena dia memiliki 4 layer, sedangkan untuk OSI ini tuh memiliki 7 layer. Tapi itu sama saja karena untuk bagian presentation dan session pada OSI model itu dijadikan satu, pada TCP/IP di bagian application layer. Begitu pula pada data link dan physical jadikan satu dalam network access. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk OSI model ini tuh kan untuk pembelajaran konsep ya, sedangkan TCP/IP ini tuh untuk dipakai langsung gitu dalam dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini tuh merupakan jenis networking model yang paling umum digunakan untuk saat ini. Model ini juga mendefinisikan protokol agar komputer, terutama yang berbeda jaringan, dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk mempermudah pemahaman, networking model dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi juga TCP/IP model ini tuh memiliki 4 layer, namun dalam penerapan jaringan nyata sering dianggap 5 layer. Yaitu untuk layer yang kelima ini tuh disebut dengan application, lalu layer 4 ada transport, layer 3 internet, layer 2 network interface, dan layer pertama itu physical. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan application layer.
Untuk application layer ini tuh berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Nah, layer ini mengatur bagaimana aplikasi mengakses jaringan dan membuat pesan-pesan yang dapat dikirimkan melalui jaringan. Nah, layanan pada application layer ini tuh diantaranya ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH. Untuk POP3 dan IMAP ini tuh lebih ke kayak menerima email, dan untuk SMTP ini tuh untuk mengirim email, sedangkan untuk SSH ini tuh untuk mengakses email. Nah, HTTP ini tuh digunakan ketika kita mengakses suatu web server, contohnya saat membuka situs web. Nah, di sini ada cara kerja HTTP protokol. Jadi yang pertama itu ini ya, PC atau klien. Klien itu meminta request atau permintaan kepada web server atau servernya. Sedangkan lalu web server memproses permintaan dari klien tersebut. Nah, jika sudah diproses, maka akan dikirim ke klien atau PC-nya. Di sini ada dua hasilnya. Yang pertama yaitu 200 yang menunjukkan oke atau yang berarti halaman berhasil ditemukan. Lalu ada 404 yang ada tulisan not found yang berarti tidak ditemukan atau halaman tidak bisa, gagal ditemukan gitu. Lalu di sini ada pembahasan tentang transport layer. Nah, fungsi utama untuk transport layer ini tuh adalah menyediakan layanan atau service untuk application layer. Yaitu dalam bentuk transfer data. Pada transport layer terdapat dua protokol utama yang paling sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme penting yang ada di transport layer, khususnya pada TCP, adalah error recovery mechanism atau mekanisme pemulihan kesalahan. Di sini kalian bisa lihat ada gambar ya. Di sini ada web server yang kita namakan dengan Larry dan web browser yang kita namakan dengan Bob. Jadi, di gambar ini tuh dijelasin gimana TCP memperbaiki kesalahan waktu mengirim data. Misalnya, di sini ada web server ya kan, namanya Larry. Dia itu ngirim data secara berurutan, ini ada 1, 2, 3. Nah, saat dia mengirim data pertama, itu tuh berhasil tersampaikan ke web browser atau milik Bob ya. Tapi pada saat mengirim data kedua itu tuh dia kayak kehilangan arah, kayak kehilangan jaringan gitu di tengah jalan pas mau ngirim ke web browser milik Bob. Tapi pas ngirim web browser nomor 3 juga itu sama aja aman. Jadi karena si web browser ini tuh sadar jika yang permintaan dia yang nomor 2 ini tuh nggak terkirim, dia itu minta lagi nih send 2 next. Jadi intinya di TCP error recovery ini tuh berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki data yang hilang atau rusak supaya semua data sampai dengan benar dan berurutan. Jadi di sini kalian biar bisa lebih paham tentang TCP dan UDP, di sini saya akan jelasin ya. Yang pertama itu ada TCP yang memiliki kepanjangan yaitu Transmission Control Protocol. Jadi ini tuh di TCP ini tuh kayak lebih andal karena dia mendukung error checking ya, sehingga data yang dikirim itu terjamin keakuratannya. Jadi cocok buat untuk pengiriman data yang harus lengkap seperti web, email, dan file transfer. Lalu yang kedua ada UDP atau yang memiliki kepanjangan dari User Datagram Protocol. Nah, untuk UDP ini tuh dia itu lebih cepat tapi nggak ada pemeriksaan kesalahan. Biasanya ini tuh digunakan untuk video streaming, game online, dan aplikasi real time yang membutuhkan kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya ada TCP IP Network Layer. Pada network layer ini tuh contoh utamanya adalah IP atau Internet Protocol. IP ini tuh memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang berperan dalam mengatur konektivitas serta menentukan jalur pengiriman data.
Setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik atau IP address agar bisa dikenali dalam jaringan. Ini ya. Yang pertama ini tuh ada addressing ya. Addressing ini tuh proses pemberian alamat IP pada perangkat jaringan agar setiap perangkat memiliki identitas unik untuk saling berkomunikasi. Lalu di sini ada perbedaan tentang IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 dan versi 6 ini tuh merupakan jenis dari IP address ya. IP address kan jenisnya ada dua, yaitu ini jenisnya. Nah, untuk perbedaannya itu tuh IP versi 4 ini tuh formatnya desimal dan panjang alamatnya itu 32 bit. Lalu untuk jumlah alamatnya itu sekitar 4,3 miliar. Konfigurasinya itu manual atau DHCP dan mendukung broadcast, lalu tidak ada keamanan bawaan. Nah, untuk versi 6 ini tuh mempunyai fitur IPsec ya untuk keamanan, bisa auto config dan gak perlu broadcast, jadi lebih modern dibanding IP versi 4. Lalu jumlah alamatnya juga sangat besar, bisa sampai triliun. Formatnya juga menggunakan format hexadesimal. Lalu panjang alamatnya yaitu 128 bit. Untuk routing ini tuh merupakan fitur dalam network layer ya, yang berfungsi seperti kantor pos, yaitu ibaratnya kayak mencari jalur tercepat dan terbaik agar data bisa sampai ke tujuan dengan efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data link layer dan physical layer pada model TCP/IP. Yang pertama itu ada data link layer yang berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fiturnya sendiri itu yaitu VCS atau Frame Check Sequence yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan atau error detection tanpa memperbaikinya. Data link layer ini tuh juga menggunakan MAC address sebagai identitas perangkat di jaringan. Dengan adanya MAC address ini tuh perangkat bisa saling dikenali dan bisa berkomunikasi dengan benar. Lalu kemudian ada physical layer. Physical layer ini tuh mendefinisikan media atau kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat secara fisik. Physical layer ini tuh berperan dalam mengatur bagaimana data dikirimkan melalui media tersebut, baik berupa kabel maupun sinyal. Jadi secara singkat, data link ini tuh mengatur cara pengiriman data agar aman dan dapat terdeteksi jika ada kesalahan. Sedangkan physical layer ini tuh mengatur bagaimana data tersebut dikirim melalui media fisik seperti kabel maupun sinyal. Nah, lalu di sini ada encapsulation dan decapsulation. Untuk decapsulation sendiri itu merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap lapisan atau layer. Dan untuk decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu membuka header saat data diterima. Nah, di sini ada urutan nama pesan TCP/IP. Yang pertama itu ada application layer. Nah, di sini di application layer ini tuh data masih berupa informasi mentah dari aplikasi ya. Misalnya pesan yang kita kirim lewat chat, jadi namanya masih data biasa. Nah, lalu yang kedua ada transport layer. Nah, data ini tuh dibungkus dengan TCP header ya. Ini TCP header yang berisi nomor port. Yang gunanya itu supaya data tahu dari aplikasi mana dia dikirim dan ke aplikasi mana dia harus sampai. Setelah dikasih header ini tuh namanya berubah jadi segmen. Ya, segmen itu berarti gabungan dari data dan TCP header. Lalu yang ketiga ada network layer. Nah, di network layer ini tuh data ditambah dengan IP header yang berisi alamat IP pengirim dan penerima. Ini tuh kayak alamat rumah di paket pengiriman biar data tahu harus dikirim kemana gitu. Setelah ditambah IP header ini tuh namanya jadi paket. Jadi paket itu gabungan dari data, TCP, dan IP header. Lalu yang keempat ada data link layer. Nah, untuk data link layer itu tuh data dikemas jadi frame. Ditambah ini ya frame, ditambah header dan tiler ini.
ini bagian kaki kepala dan itu bagian ekor ya. Jadi ini tuh ditambah header dan maksudnya trailer buat mendeteksi kalau ada kesalahan saat pengiriman. Jadi frame ini tuh tambahan dari data, header, dan trailer. Lalu yang kelima dan yang terakhir itu ada physical layer. Nah, di tahapan terakhir itu di physical layer semua data tadi diubah jadi sinyal listrik, cahaya atau gelombang elektromagnetik ya, maksudnya gelombang radio supaya bisa dikirim secara fisik lewat kabel atau udara. Setelah diubah, bentuknya bukan lagi data, tapi bit angka 0 dan 1. Jadi gampangnya, data itu dibungkus dari atas ke bawah sebelum dikirim. Itu namanya encapsulation. Sedangkan untuk decapsulation ini tuh nanti perangkat penerima dibuka lagi satu-satu dari bawah ke atas. Itu yang dinamakan decapsulation. Jadi urutan gampangnya itu begini ya. Untuk encapsulation itu urutan pertamanya itu ada data, segmen, paket, frame, dan bit. Dan untuk yang decapsulation itu kita tinggal dibalik aja dari kelima sampai ke 1, yaitu bit, frame, paket, segmen, dan data. Jadi begitu. Nah, lalu yang terakhir ada OSI model. Untuk OSI model ini tuh merupakan model jaringan yang paling sering digunakan sekarang adalah TCP/IP karena lebih berkembang dan dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer tetap dipelajari karena lebih mudah dipahami dan menjadi dasar konsep komunikasi jaringan. Sebelum adanya model OSI ini tuh setiap vendor memiliki model jaringan sendiri sehingga komunikasi antar vendor sangat sulit. Nah, untuk menyatukan standar ya ISO atau International Organization for Standardization membuat model OSI yaitu Open System Interconnection pada tahun 1984 dengan 7 lapisan layer. Ini ya, untuk model OSI-nya sendiri itu ada 7 lapisan, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dan untuk TCP/IP itu ada 4 lapisan yang benar itu lebih sederhana, yaitu ada application, transport, network, dan network access layer. Oke, jadi sekian ini tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau pengucapan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.